Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidikan Becahangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di episode ini di channel Pendikar Becahangon bersama saya Gunadi Widinoka. Nah, sahabat Pendikar Becahangon yang dirahmati Allah, pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk belajar tentang bagaimana membangun atau mengubah sudut pandang. Bagaimana pentingnya sudut pandang dalam kehidupan kita. Banyak orang yang dalam hidupnya itu terkurung ataupun terbelenggu dengan sudut pandang, sehingga orang-orang yang terbelenggu dengan sudut pandangnya maka tidak tumbuh kreativitas, tidak banyak melakukan suatu inovasi, tidak, ibarat kata dalam tempurung, tidak berkembang cara berpikirnya. Nah, sahabat mungkin pernah melihat suatu event, rapat ataupun sidang yang ujung-ujungnya berakhir pada pertengkaran, bahkan berkelahian. Dan bahkan diantaranya ada yang melibatkan para wakil rakyat kita, sampai ada yang naik meja, ngebrak meja, lempar kursi dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sahabat? Kalau dalam suatu sidang atau rapat yang sebetulnya tujuannya untuk menyelesaikan satu masalah berakhir dengan kericuhan, berakhir dengan kerusuhan, pertengkaran, bahkan perkelahian, berarti ada dua kemungkinan besar penyebabnya. Yang pertama karena tidak menyadari adanya perbedaan sudut pandang, dan yang kedua karena tidak menerima dan tidak menyadari pendapat orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar. Nah, pembicaraan kita fokuskan ke sudut pandang ini saja dulu. Bahwa jika dalam suatu sidang, suatu diskusi ataupun rapat yang melibatkan lebih dari dua orang, masing-masing tidak menyadari perbedaan sudut pandang, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran, bahkan bisa jadi perpecahan dan perkelahian, bahkan kerusuhan, sebagaimana yang sudah sering kita lihat fenomena di sekitar kita, terutama di pentas politik. Nah, sahabat Pendikar Becahangon, sahabat mungkin masih ingat dulu waktu masih TK ataupun SD, diberi tugas oleh guru anak-anak gambar pemandangan. Maka spontan yang kita gambar adalah dua buah gunung, matahari di tengah-tengah, di depannya ada jalan, kanan kirinya sawah, ada pohon, ada gubuk, kemudian ada burung terbang. Nah, rata-rata anak sekolah membuat gambar itu, ya, bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, kenapa sahabat itu terjadi? Nah, itulah karena sudut pandangnya yang tidak mau lepas dari, ya, ibarat belenggu tadi. Nah, apa salahnya kalau di depan gunung itu tidak sawah tapi laut?
gubuk diganti dengan perahu. Nah, sehingga kreativitas akan muncul. Dengan melihat sudut pandang yang berbeda, kreativitas akan muncul. Nah, saya mengajak sahabat pendidikan Pecahangon untuk sedikit simulasi permainan sederhana bagaimana melatih sudut pandang ini. Jangankan kok dengan orang lain, mata-mata kita sendiri, tangan-tangan kita sendiri saja bisa memberikan sudut pandang yang berbeda, bisa memberikan pendapat yang berbeda. Nah, untuk itu kita akan lihat buktinya. Kita akan ajak sahabat untuk membuat satu permainan atau simulasi. Coba sahabat angkat tangannya seperti ini di atas jarinya di atas kepala. Ya, tidak usah tinggi-tinggi. Kemudian diputar searah jarum jam. Jadi seperti ini. Sambil kita perhatikan ujung jarinya dan arah putarannya. Nah, sambil terus diputar, turunkan tangan kita perlahan-lahan sambil terus diawasi ujung jarinya. Jadi harus dilihat ujung jarinya ini. Nah, jangan cuma dirasakan seperti ini. Kalau cuma dirasakan saja ya rasa-rasanya sama saja, gerakannya sama saja, tapi harus diamati, diperhatikan betul-betul. Kita turunkan pelan-pelan sambil terus diputar searah jarum jam dan berhenti di depan dada. Nah, sampai di depan dada perhatikan apakah arah putarannya masih searah jarum jam. Bagaimana sahabat? Coba sendiri. Ya, diputar pelan-pelan searah jarum jam. Perhatikan ujung jarinya, arahnya. Kemudian sampai di depan dada. Perhatikan apakah arahnya masih searah jarum jam. Ternyata setelah tangan kita sampai di depan dada, arah putaran ujung jari kita ini sudah berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, kalau di antara sahabat pendidikan Pecahangon ada yang masih melihat searah, berarti mengamatinya belum betul. Silahkan diulangi lagi. Ya, diulangi dan diamati dengan hati-hati dan teliti. Nah, banyak orang gagal mengamati seperti ini. Beberapa yang masih juga bingung, diulang-ulang berkali-kali, masih juga melihat arah putarannya sama. Nah, bagi yang mengatakan bahwa arah putarannya masih sama, berarti mengamatinya belum betul. Nah, ini berkaitan dengan episode sebelumnya yang kita bahas, yaitu tentang mata yang kita gunakan untuk melihat. Nah, mata kepala saja kita kadang menipu. Maka itulah gunanya mata hati, supaya kita tidak tertipu terus oleh mata kepala kita. Nah, sedangkan arah putaran ini saja banyak yang tertipu. Tapi di sini banyak yang mengatakan arah putarannya masih searah, padahal sudah berlawanan arah. Nah, kalau sahabat semuanya sudah bisa melihat bahwa arah putarannya ketika tangan di atas dengan tangan di bawah ini arah putarannya berbeda, berarti sahabat sudah melihat adanya perbedaan tersebut. Berarti sudah menyadari adanya perbedaan sudut pandang. Ketika tangan kita di atas, arah putarannya searah jarum jam. Tapi begitu tangan kita di depan dada, arah putarannya sudah berlawanan. Kenapa? Karena sudut pandang kita sudah berbeda. Ketika tangan di atas kita melihat dari bawah, ya, sudut pandangnya. Ketika tangan kita di bawah, di depan dada, kita melihatnya dari atas, sudut pandangnya sudah berbeda. Sehingga arah putarannya pun sudah terbalik. Nah, mata-mata kita sendiri, tangan-tangan kita sendiri bisa memberikan dua pendapat yang berbeda. Satu berlawanan arah, satu yang di atas berlawanan berputar searah jarum jam, satu lagi berlawanan arah jarum jam. Tangan-tangan kita sendiri, mata-mata kita sendiri. Apalagi kalau dengan orang lain. Sehingga kalau dengan orang lain kita mempunyai perbedaan pendapat, itu sudah wajar. Karena
masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Kalau orang memberikan pendapat dengan mempertahankan pendapatnya dari sudut pandangnya sendiri, tidak menyadari sudut pandang orang lain, itulah yang menyebabkan pertengkaran. Seperti halnya cerita orang buta mendeskripsikan gajah. Nah, saya yakin sahabat pernah mendengar cerita ini. Ya, ada 3 atau 4 orang buta disuruh menjelaskan gajah itu seperti apa. Yang satu memegang belalai, yang satu memegang badan, satu memegang ekor, satu memegang kaki. Yang memegang belalai mengatakan gajah itu seperti ular. Yang memegang badan mengatakan gajah itu seperti dinding lebar. Yang memegang ekor mengatakan gajah itu kecil. Yang memegang kaki mengatakan gajah itu seperti batang pohon. Nah, sehingga kalau berdebat ya masing-masing akan memberikan pendapat yang berbeda dan nggak akan mencapai titik temu. Kalau tidak mendapatkan titik temu, maka ujungnya pertengkaran. Itu yang namanya debat kusir, debat yang tidak berujung. Nah, maka dengan menyadari sudut pandang ini, kita akan bisa melihat dan menghargai pendapat orang lain, bahwa orang lain memberikan pendapat berbeda karena dia berada di sudut pandang yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga dengan menyadari perbedaan sudut pandang ini, maka kita akan bisa mempunyai kelapangan dada untuk bisa menerima pendapat orang lain. Nah, sehingga tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran di tengah masyarakat, ya, tidak akan terjadi permusuhan-permusuhan, bahkan perpecahan-perpecahan yang lebih parah. Nah, demikian sahabat pembahasan kita tentang sudut pandang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupan kita dalam bermasyarakat maupun dalam melaksanakan aktivitas di kantor, di kampus, di sekolah, dan sebagainya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan pembahasan yang berbeda, tapi tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecahangon. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Saya akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat mungkin pernah melihat ada peristiwa di mana ya? Ya, jangan cuma dirasakan gini saja. Kalau cuma dirasakan ya kereta api lewat. Sehingga kalau ada orang dengan orang yang kita punya perbedaan